Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatul Mukaromah, NIM 190210102121. Di sini saya dari kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai optik. Optik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu optik geometris dan optik fisis. Tapi saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai optik geometris. Dan saya mengambil contoh yaitu cermin cekung. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Nah, sebelum membahas mengenai cermin cekung, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu optik dan apa itu optik geometris. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih optika itu. Nah, optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya serta interaksi cahaya dengan suatu materi. Optika menerangkan dan diwarnai oleh gejala fisis. Selanjutnya yaitu optika geometris. Optika geometris merupakan optika yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Sifat cahaya di sini sama dengan sifat gelombang elektromagnetik, yang mana cahaya dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa. Nah, sesuai dengan pembahasan awal kita mengenai cermin cekung, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari cermin cekung itu sendiri. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulnya melengkung ke dalam, sehingga cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. Pada cermin cekung juga terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama cermin dan akan dipantulkan melalui titik fokus, seperti gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan ke cermin dan melalui titik fokusnya. Yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, seperti gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan pada cermin cekung sehingga menghasilkan pantulan yang sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut, seperti gambar berikut. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu cermin cekung ini memiliki fokus yang positif. Apabila kita memiliki benda dengan jarak S dari cermin, maka kita bisa mencari jarak bayangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang mana S adalah jarak benda dari cermin, S aksen adalah jarak bayangan, dan F di situ adalah fokus pada cermin. Sedangkan untuk mencari pembesaran bayangan, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. M tersebut menunjukkan pembesaran bayangan, S aksen adalah jarak bayangan, dan S adalah jarak benda dari cermin, sedangkan H aksen adalah tinggi dari bayangan, dan H adalah tinggi benda. Selain itu, juga terdapat beberapa sifat bayangan cermin cekung yang sebenarnya tergantung pada letak benda. Apabila benda berada di ruang satu, bayangan yang dihasilkan yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Maya artinya berkas cahaya tidak melalui bayangan. Semakin jauh benda dari cermin cekung, ukuran bayangan akan semakin besar. Serta semakin jauh benda dari cermin cekung, semakin jauh pula bayangan dari cermin cekung. Dan apabila benda di ruang 2, maka bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah,
Apabila benda berada di ruang 3, maka bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, dan diperkecil. Semakin jauh benda dari cermin cekung, ukuran bayangan akan semakin kecil, serta semakin jauh benda dari cermin cekung, semakin dekat pula bayangan dari cermin cekung. Nah, untuk memperjelas lagi materi pembahasan kita, saya akan memberikan salah satu contoh soal mengenai optik geometris, yaitu cermin cekung. Apabila diketahui sebuah benda setinggi 1 cm di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm dan jika benda berada pada jarak 3 cm, maka tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat bayangan tersebut. Untuk menentukan jarak bayangan, kita bisa menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Sebelumnya sudah diketahui bahwa F sama dengan 2 dan S sama dengan 3. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mensubstitusikan pada rumus, sehingga 1/2 sama dengan 1/3 plus 1/S aksen. Dan 1/S aksen sama dengan 1/2 min 1/3. Dan 1/S aksen sama dengan 1/6. Jadi jarak bayangan menghasilkan 6 cm. Untuk perbesaran yaitu menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S, di mana S aksen tadi 6 cm dan S-nya adalah 3, sehingga dihasilkan 2 kali perbesaran. Untuk menentukan tinggi bayangan, kita menggunakan persamaan perbesaran bayangan yang mana M sama dengan H aksen per H, di mana perbesarannya 2 kali dan tinggi benda adalah 1 cm. Sehingga kita bisa menghitung H aksen sama dengan M dikali H, yaitu 2 cm. Dan yang terakhir yaitu sifat bayangan. Sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar atau tidak, mari kita cocokkan pada simulasi PC Classroom berikut. Nah, di sini kita sudah ada pada simulasi PC Classroom. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengganti lens menjadi mirror. Setelah itu, kita harus menentukan fokusnya. Di sini saya akan menggunakan fokus sebesar 23,8 serta ketinggian yaitu 17 cm. Kita juga bisa menggunakan atau mengubah jarak objek pada suatu cermin. Di sini saya akan menggunakan 60,7 dan jarak bayangan yang dihasilkan yaitu sebesar 38,7 dan tinggi bayangan yang dihasilkan adalah min 10,8. Karena objek berada pada ruang 3, maka sifat bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk menentukan sifat bayangan pada setiap ruang, kita akan mencoba mengubah jarak objek pada cermin. Di sini adalah ruang 1 atau berada pada di antara titik F dan cermin. Sifat yang dihasilkan yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Sedangkan pada ruang 2 dapat kita ketahui yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan pada ruang 3 yang berada pada di luar titik 2F menghasilkan sifat bayangan yang nyata, terbalik,
dan diperkecil. Dari pembahasan serta simulasi yang sudah dilakukan, kita bisa mengetahui sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Sifat cermin cekung bisa ditentukan menggunakan perhitungan maupun simulasi, karena hasil yang diperoleh sama, yaitu maya tegak diperbesar pada ruang 1 dan nyata terbalik diperbesar pada ruang 2, dan pada ruang 3 sifat yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan seperti bola bagian dalam atau melengkung ke dalam. Sifat bayangan dari cermin cekung adalah bisa bersifat nyata atau maya. Semua itu tergantung pada letak dan jarak benda terhadap cermin itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.